Halo teman-teman, balik lagi di video kita selanjutnya, video pembahasan skill atau cara ngerjain TOEFL Structure and Written Expression menurut buku TOEFL Longman TOEFL Preparation. Oke, so kita udah nyampe ke skill 21 ya, bagi teman-teman yang mau download filenya, ada di description bawah, tinggal download aja. Nah, di situ banyak banget soal-soal yang bisa buat teman-teman latihan ngerjain TOEFL juga, khususnya TOEFL Written Expression banyak banget di situ dan ada skill-skillnya juga. Skillnya tuh ada 60 kalau nggak salah ya, ada 60 dan juga ada skill tentang listening juga. Dan teman-teman bisa lihat video-video penjelasan di channel ini kalau misal teman-teman mau ada pertanyaan atau apa gitu, boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung ke skill 21 ya. Nah, kita di sini skill 20, 21 sampai 22 itu masih ngomongin tentang verb agreement, di mana verbnya itu harus cocok sama subjeknya. Jadi kalau semisal subjeknya jamak, ya berarti verbnya juga jamak. Kalau subjeknya single, ya berarti verbnya juga single. Jadi harus cocok gitu. Nah, untuk yang skill ke-20, kemarin itu kita belajar tentang yang paling basic ya. Apa namanya? Ya kalau subjeknya singular, ya verbnya juga singular gitu-gitu. Nah, yang kedua ini masih nyerempet ke situ, tapi make first agree after expression of quantity. A particular agreement problems occurs when the subject is an expression of quantity, such as L, most, all, most, or some, followed by the proposition of gitu. Jadi kadang di bahasa Inggris itu atau di soal TOEFL pada khususnya itu ada beberapa kata benda itu yang biasanya diikuti sama all, most, sama some, di mana setelah tiga kata ini dia tuh bisa jadi singular, bisa jadi plural kayak gitu, tergantung dia itu kata benda selanjutnya itu berbentuknya jamak atau tunggal gitu. Dan biasanya some itu dibarengi dengan of. Nah, ini yang kadang membuat orang itu bingung apakah subjeknya itu banyak atau subjeknya itu cuma satu. Kalau kita lihat di sini, all of the book was interesting. Nah, kayak gini tuh walaupun dia tulisannya all, tapi kalau semisal habis of terus dia diikuti dengan singular, kata bendanya satu, berarti tetap dia kata kerjanya juga satu ya teman-teman ya, karena dia dianggap singular. All of the book was interesting. Nah, kalau semisal setelah of, all of, terus habis itu kata bendanya banyak, books kayak gini, bentuknya plural, maka kata kerjanya pun harus mengikuti, yaitu plural juga, yaitu were interesting, gitu. Nah, terus kalau semisal dia diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung, kalau di atas kan bisa dihitung ya, singular atau plural. Nah, kalau yang semisal dia tidak bisa dihitung kayak information begini, kita anggapnya satu. Jadinya was interesting. Jadi all of the information was interesting. Jadi ingat-ingat teman-teman, kalau semisal kata bendanya itu countable, bisa dihitung, ya kita lihat dulu kata bendanya. Kata bendanya itu ada kata bendanya itu bentuknya jamak atau single. Kalau semisal single ya berarti tinggal ikutin. Kalau semisal jamak juga tinggal ikutin verbnya. Kalau semisal kata bendanya itu tidak bisa dihitung kayak information begini, maka dia dianggapnya single ya. Jadi pakainya was. Oke. Nah, ini almost, some, half, terus diikuti sama of gitu ya. Jadi tergantung nanti subjeknya seperti penjelasan kayak tadi, almost, some, half. Oke. Coba kita langsung kerjain yang soal ini aja ya. Dari 3 sampai 10 boleh di screenshot atau mau dikerjain duluan dari file yang ada di description. It's up to you. Oke, coba kita langsung bahas ya. All of the students in the class taught by Professor Roberts is required to return in their terms papers next Monday. Next Monday. Oke, kita coba all of the students. Oke, ada all of. Terus di sini ada students. Ini ada S-nya, berarti dia plural ya. In the class taught by Professor Roberts is. Nah, di sini is kan untuk single ya, teman-temannya dia harusnya plural, harusnya apa? Are ya. Ya, karena kan students, karena kan kata bendanya ini kan ada S-nya bentuknya plural. Ya, jadi dia juga harus mengikuti plural juga. Jadi ini jawabannya I. Oh iya, cara jawabnya itu dengan mengisi I atau C ya. Kalau I itu artinya incorrect, kalau C itu berarti correct. Tadi kita disuruh menebak bahwa kalimat ini benar atau tidak.
gitu. 4. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Half of the food. Oke, half of the food. Nah, di sini food itu countable atau tidak gitu ya. Setauku food itu uncountable ya. Jadi kalau misal dia tidak bisa dihitung, food ini kan nggak bisa dihitung. Oke, jadi pasti dia dianggapnya satu, serving to the guest are. Nah, sedangkan di sininya plural. Nah, berarti karena dia uncountable kan tadi kalau di contoh dia harusnya dianggap satu ya. Harusnya is gitu. Jadi incorrect. 5. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. We believe that some of the time. Oke, time itu juga uncountable ya. Berarti kita anggapnya satu. Believe that some of the time of the employees is. Nah, ini pakainya is yang untuk satu. Jadi dia single. Jadi benar ya. 6. All of the witnesses in the jury trial, which lasted more than 2 weeks, have indicated that they believe that the defendant was guilty. All of the witnesses. Oke, di sini plural ya. Berarti banyak nih karena ada is-nya. Oke. Ini kalau ada 2 koma gini, ya berarti verb-nya bukan di sini ya, bukan di dalamnya. Verb utamanya tuh ini. Ini namanya klausa ya, adjective clause gitu. Oke. Have. Nah, karena ini dianggap plural, ini pakainya have, bukan has. Ini plural juga. Oke, jadinya benar. 7. She didn't know where most of the people in the room was from. She didn't know where most of the people. Most of the people. Nah, people walaupun dia nggak ada S-nya, tapi kan orang itu bisa dihitung ya. Dan ini adalah bentuk jamak dari person. Jadi dia itu masuknya plural. Berarti yang ini kan buat single. Nah, berarti tidak cocok ya. Harusnya were. Oke, jadi incorrect. In spite of what was decided in the meeting, half of the procedures wasn't changed. Half of. Oke, half of the procedures. Oke, ada S-nya berarti dia plural. Nah, di sini was single. Harusnya kan were ya. Jadi salah. 9. I was sure that all of the questions on the test were correct. I was sure that all of the questions, ada S-nya, berarti ini berarti jamak ya, plural on the test were. Nah, ini juga jamak nih, buat jamak were, jadi benar. Most of the trouble that the employees discussed at the series of meeting was resolved. Most of the trouble, oke, trouble itu uncountable ya. Dia nggak bisa dihitung, berarti dia dianggapnya single. Di sini verb-nya adalah single. Oke, jadi cocok. Nah, kalau misal teman-teman nanya, discuss ini bukannya verb ya, Kak, gitu ya. Nah, ini ya dia adalah verb, tapi dia adalah verb dari konektor yang telah dibuang. That the employees, bukan konektor yang dibuang, I'm sorry. That the employees discuss. Nah, ini adalah verb dari si konektor yang that ini ya, teman-teman ya. Ini ternyata tidak dibuang, teman-teman. Maaf. Oke, that the employees discuss. Jadi, kalau misalnya ada konektor gini, ada that atau enggak question word yang lain kayak gitu, ataupun another connector. Nah, terus ini ada subjek, terus ini ada verb, berarti dia itu nggak subjek verb utama, tapi dia subjek verb punyanya si konektor, kayak gitu. Nah, karena di depannya itu baru ada subjek aja, berarti kita belum nemu verb yang utamanya. Nah, ternyata verb yang utama itu ada di belakangnya, yaitu was, kayak gitu. Bisa lihat video skill yang ke apa ya, 10 sampai 13 kalau nggak salah, ya 8 9, 10-an itu ngomongin tentang konektor gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa dicek di playlist channel ini. Kalau misalnya ada apa-apa, tinggal tanya aja. It is very okay. So, see you in the next video. Bye-bye.